warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Alivia Salsabila Putri Jihad dari kelompok 13 akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi dan belajar tentang pembelajaran strategi saintifik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Yang artinya, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, yaitu muslim. Di sini ada tafsirnya, dan kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran untuk menjelaskan, untuk menerangkan segala sesuatu yang diperlukan oleh umat manusia menyangkut masalah syariat dan petunjuk supaya jangan tersesat. Di sini juga sudah melingkupi dengan saintifik serta rahmat dan kabar gembira memperoleh surga bagi orang-orang yang beriman dan bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan definisi pembelajaran dan pendekatan saintifik. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Pendekatan saintifik dimaksud untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik untuk mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi dan bukan hanya diberitahu. Di sini ada karakteristik pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Pembelajaran dengan metode saintifik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip. Yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dapat merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Terus yang keempat, dapat mengembangkan karakter siswa. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya pemateri kedua akan menjelaskan sub yang selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Nah, tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik didasarkan pada keunggulan pendekatan tersebut. Nah, ada pun beberapa tujuan pembelajaran, yakni yang pertama itu untuk meningkatkan kemampuan intelek, yaitu intelektual, khususnya kemampuan dalam berpikir tingkat tinggi siswa. Nah, yang kedua, membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, yaitu diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengkomunikasi ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Dan yang terakhir, untuk mengembangkan karakter siswa. Nah, yang selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik.
Nah, adapun beberapa prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran, yakni yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, yang kedua, pembelajaran membentuk student self concept. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Dan yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir, yaitu adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Proses pembelajaran harus menyentuh 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pendekatan ilmiah dalam pembelajaran, semua mata pelajaran meliputi menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan dan mencipta. Terus pendekatan ilmiah dalam pembelajaran disajikan sebagai berikut. Yang pertama, mengamati. Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara luas dan mengevaluasi kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan, membaca, dan mendengar hal yang penting dari suatu benda atau objek. Adapun prinsip yang harus diperhatikan oleh guru dan peserta didik selama observasi pembelajaran, yaitu cermat, objektif, dan jujur, serta terfokus pada objek yang diobservasikan untuk kepentingan pembelajar. Yang kedua, menanya. Dalam kegiatan menanya, guru harus mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya, di mana peserta didik dilatih menggunakan pertanyaan dari guru, masih memerlukan bantuan guru untuk mengajukan pertanyaan sampai ke tingkat di mana peserta didik mampu mengajukan pertanyaan secara mandiri. Pertanyaan tersebut menjadi dasar untuk mencari informasi yang lebih lanjut dan beragam dari sumber yang ditentukan guru sampai yang ditentukan peserta didik, dari sumber yang tunggal sampai sumber yang beragam. Terus yang ketiga, mencoba. Dalam metode mencoba dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Aktivitas pembelajaran yang nyata untuk ini adalah menentukan tema atau topik sesuai dengan kompetensi dasar menurut tuntutan kurikulum. Yang kedua, mempelajari cara-cara penggunaan alat dan bahan yang tersedia dan harus disediakan. Yang ketiga, mempelajari dasar teoritis dari relevan dan hasil-hasil eksperimen sebelumnya. Yang keempat, melakukan dan mengamati percobaan. Yang kelima, mencatat fenomena yang terjadi, menganalisis, dan menyajikan data. Yang keenam, menarik kesimpulan dan hasil percobaan. Yang ketujuh, membuat laporan dan mengomunikasikan hasil percobaan. Agar pelaksanaan percobaan dapat berjalan lancar, yaitu yang pertama, guru hendaknya merumuskan tujuan eksperimen yang akan dilaksanakan murid. Yang kedua, guru bersama murid mempersiapkan perlengkapan
Yang ketiga, perlu memperhitungkan tempat dan waktu. Yang keempat, guru menyajikan kertas kerja untuk pengarahan kegiatan murid. Yang kelima, guru membicarakan masalah yang akan dijadikan eksperimen. Yang keenam, membagi kertas kerja kepada murid. Yang ketujuh, murid melaksanakan eksperimen dengan bimbingan guru. Yang kedelapan, guru mengumpulkan hasil kerja murid dan mengevaluasinya jika dianggap perlu didiskusikan secara klasikal. Terus yang keempat, menalar. Menalar adalah istilah aktivitas dalam konteks pembelajaran pada kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah, banyak merujuk pada teori belajar, asosiasi atau pembelajaran asosiatif. Istilah asosiasi dalam ilmiah banyak merujuk pada kemampuan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukkannya menjadi penggalan memori selama beragam peristiwa tersebut. Peristiwa-peristiwa khusus ke otak, pengalaman tersimpan dan referensi dengan peristiwa lain. Pengalaman-pengalaman yang sudah tersimpan di memori otak terrelasi dan berinteraksi dengan pengalaman sebelumnya yang sudah tersedia. Proses itu dikenal sebagai asosiasi dan atau menalar. Terus yang kelima itu mengolah. Pada tahapan mengolah ini, peserta didik sedapat mungkin dikondisikan belajar secara kolaboratif. Pada pembelajaran kolaboratif, kewenangan dan fungsi guru lebih bersifat direktif atau manajer belajar. Sebaliknya, peserta didiklah yang harus lebih aktif. Jika pembelajaran kolaboratif diposisikan sebagai satu falsafah pribadi, maka ia menyentuh tentang identitas peserta didik, terutama jika mereka berhubungan atau berinteraksi dengan yang lain atau guru. Terus yang keenam, menyimpulkan. Kegiatan menyimpulkan merupakan kelanjutan dari kegiatan mengolah. Bisa dilakukan bersama-sama dalam satu kesatuan kelompok, atau bisa juga dengan dikerjakan sendiri setelah mendengarkan hasil kegiatan mengolah informasi. Yang ketujuh, menyajikan. Hasil tugas yang telah dikerjakan bersama-sama secara kolaboratif dapat disajikan dalam bentuk laporan tertulis dan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk portofolio kelompok atau individu yang sebelumnya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada guru. Pada tahapan ini, kendati tugas dikerjakan secara berkelompok, tetapi sebaiknya hasil pencatatan dilakukan oleh masing-masing individu secara portofolio yang dimasukkan ke dalam file atau map peserta didik terisi dari hasil pekerjaan sendiri secara individu. Terus yang kedelapan, mengomunikasikan. Pada kegiatan akhir diharapkan peserta didik dapat mengomunikasikan hasil kerja yang telah disusun baik secara bersama-sama dalam kelompok atau secara individu dari hasil kesimpulan yang telah dibuat bersama. Kegiatan mengomunikasi ini dapat diberikan klarifikasi oleh guru agar peserta didik mengetahui secara benar apakah jawaban yang telah dikerjakan sudah benar atau ada yang harus diperbaiki. Ya teman-teman semua, di sini kesimpulannya adalah pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar semua peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep
hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan yang mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah. Itu merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasi konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Nah, penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengolah, menyimpulkan, menyajikan, dan mengomunikasikan. Dalam melaksanakan proses-proses tersebut, bantuan guru sangat diperlukan. Akan tetapi, bantuan guru tersebut harus semakin berkurang dengan semakin bertambah dewasanya siswa atau semakin tingginya kelas siswa. Nah, dalam model pembelajaran saintifik, peserta didik diarahkan untuk menemukan sendiri berbagai fakta, membangun konsep, dan menilai nilai baru yang diperlukan untuk kehidupannya. Nah, fokus proses pembelajaran ini diarahkan pada pengembangan keterampilan siswa dalam memproseskan pengetahuan, menemukan dan mengembangkan sendiri fakta, konsep, dan nilai-nilai yang diperlukan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 13 tentang pembelajaran strategi saintifik. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.